sesuai dengan janji kita di podcast beberapa hari yang silam dengan Bung M. Subhan SHMH. Beliau seorang putra bangsa yang sangat peduli kepada tertib hukum dan kepada nasib pribumi Nusantara. Tadi siang jam 13.30 beliau telah melaksanakan sidang pertama uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait kewarganegaraan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan terbukti terkonfirmasi mereka belum pernah mengajukan kewarganegaraan. Terutama diantaranya adalah klan Ba'alwi, imigran dari Yaman yang akhir-akhir ini viral, disoroti dengan berbagai macam penyimpangan, termasuk pengakuan cucu Nabi yang belum terkonfirmasi, bahkan terindikasi palsu. Mereka juga rasis, mereka juga membelokkan sejarah Nusantara, mereka juga memalsukan banyak makam-makam, dan kini mereka mencoba untuk mencaplok para pahlawan bangsa, diakui sebagai bagian dari mereka. Padahal menurut sejarah mereka baru datang setelah Perang Diponegoro, kurang lebih sekitar tahun 1832. Kemudian setelah itu, imigran dari Yaman ini tidak mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, mereka absen di gerakan 1908 Kebangkitan Nasional, mereka absen di Sumpah Pemuda 1928, mereka juga absen di dalam perjuangan seputar BPO PKI, PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hingga mereka juga absen di dalam Perang 10 November, padahal Jenderal Malabi wafat di Jembatan Merah, di dekat Kampung Ampel, tempat banyak dari klan mereka tinggal, tanah perdikan Ampel tinggal sedikit, banyak yang dikapling-kapling oleh mereka, tapi mereka absen di dalam serangan agresi militer pertama dan kedua Belanda, mereka juga absen di dalam serangan Janur Kuning, juga tidak tercatat nama mereka ikut dalam perjuangan bangsa. Tetapi kini mereka seolah-olah menjadi majikan-majikan dari pribumi Nusantara. Ternyata menurut Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum ini yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mayoritas dari mereka terbukti belum pernah melakukan proses pengajuan kewarganegaraan kepada pemerintah Republik Indonesia secara resmi, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 26 konstitusi kita, dan juga Undang-Undang Kewarganegaraan yang itu oleh beliau diuji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, sekali lagi saya katakan, no viral, no justice. Kalau tidak viral, kalau tidak ramai, tidak meledak beritanya, tidak didukung oleh netizen, maka tidak ada keadilan. Begitulah yang masyhur di dalam kekinian Indonesia, bahwa keadilan harus dicapai dengan diviralkan dahulu. Karena itulah maka seluruh elemen bangsa yang peduli kepada nasib pribumi Nusantara, kepada konstruksi hukum kita, tertib hukum kita, tentang kewarganegaraan kita, harus mendukung perjuangan ini, pergerakan ini. Dan silahkan untuk apa yang menjadi pembicaraan pengawalan kita terhadap sidang Mahkamah Konstitusi ini bisa disebarluaskan. Boleh diambil video-video yang berkaitan dengan kegiatan ini, dengan perjuangan ini, tetapi tentu saja secara etika harus mencantumkan dari mana mengambil cuplikan video yang sedang kita konsen dan kita konsentrasi untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi ini. Baik, tanpa panjang lebar, silakan Mas Subhan, Kang Mas kita, untuk menceritakan detail terkait mengenai masalah sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi. Silakan, Kang Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
dimulai sidang panel, sidang sidang pertama oleh Mahkamah Konstitusi perkara nomor 14, yaitu perkara permohonan uji materi yang saya ajukan. Pada intinya, Majelis Hakim panel setuju dengan permohonan saya, namun ada beberapa perbaikan, dan itu saya terima sebagai masukan, karena perbaikannya hanya bersifat asosial itu, atau hal yang tidak pokok, nggak apa-apa. Cuman ada salah penulisan, ada hierarki undang-undang yang kelewati, hanya itu. Tapi substansi daripada permohonan saya, justru hakim ada kekhawatiran ini berdampak sangat luar biasa, kata dia. Pasti. Dia bilang begitu. Maka begini, harus ada dukungan yang luas oleh bangsa ini agar ini dikabulkan. Tetapi andai kata karena hakim udah khawatir begitu, nggak dikabulkan, juga tidak apa-apa sebenarnya. Karena materi undang-undang dasar pasal 26 itu jelas sekali, yang menjadi bangsa Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Itu nggak bisa ditawar. Kalau ditanya, khususnya umpama Pak Alawi, kita tanya, apakah mereka bangsa Indonesia? Bukankah dia bangsa Yaman? Bahkan kalau ditanyakan kepada dirinya sendiri, dia akan pasti bilang, dia bukan bangsa Indonesia. Nah, itulah kekhawatiran hakim, kenapa kalau ini dikabulkan, akan menjadi luar biasa dampaknya itu. Karena di semua lini pemerintahan, telah ada isian orang-orang Balawi ini. Hampir di semua lini pemerintahan itu ada sekarang dia. Nah, itu kalau dikabulkan, itu teranulir dengan sendirinya mereka-mereka itu. Baik, sebentar. Sebelum terlalu jauh diceritakan, kami review bahwa sidang pertama tadi itu bersifat panel untuk melihat terkait materi gugatan, bukan gugatan ya, materi yang panjenengan ajukan, yang permohonannya, baik dari redaksional maupun sistematika atau hal-hal yang sebenarnya tidak krusial, itu agar diperbaiki. Ada masukan-masukan. Oke, itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Yang bersifat formal. Yang bersifat formal. Oke, tapi tidak substansial kan? Tidak mengubah. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada statement dari salah seorang majelis hakim yang menyatakan bahwa uji materi ini akan berdampak sangat luas, sangat besar apabila nanti dikabulkan. Begitu? Patut garis bawahi. Betul. Kita nggak sebutkan nama hakimnya, nggak enak. Tapi ada dalam beruangan itu ada suara hakim begitu. Ada suara hakim yang menyatakan bahwa. Iya. Oke. Ini kalau digabungkan, artinya dampaknya luar biasa. Dampaknya akan luar biasa, berdampak luas, berdampak yang sangat dahsyat ya di dalam kehidupan kebangsaan ini. Seandainya kemudian gugatan materi uji materi ini ternyata nanti dikabulkan. Jadi begitu. Oke. Tapi tadi saya keluarkan argumen. Sekarang kalau nggak diputuskan, bagaimana sistem kewarganegaraan kita? Kacau. Ada orang asing menjabat di pemerintahan. Kacau bukan itu? Tak gituin. Saya berargumentasi hanya itu aja. Nah, sedangkan Indonesia itu menganut azas paternal, keturunan darah dari bapak, dari laki-laki. Itu cukup jelas untuk membuktikan bahwa dia itu dari terah laki-laki, nggak ada keturunan bangsa Indonesianya. Maka dia bukan bangsa Indonesia. Harus diputus oleh hakim ini menurut saya. Tapi andai kata tidak diputus, tidak dikabulkan, juga tidak akan berubah
status para orang asing ini akan tetap menjadi warga negara asing. Karena undang-undang dasarnya bunyinya begitu. Baik, sebentar. Sebelum terlalu jauh, artinya sidang pertama ini masih peninjauan terhadap materi panjenengan, itu yang pertama. Baru sidang kedua nanti mungkin sudah mengarah kepada argumentasi hukum ya, yang harus disampaikan untuk untuk pengujian itu sendiri. Oke, begitu ya? Jadi nanti iya betul, sidang kedua masih bersifat panel. Sidang pendahuluan. Kedua, tanggal 24 nanti. Tanggal 24. Nah, 14 hari lagi, iya. 2 minggu lagi. Itu sidangnya menerima argumentasi yang dimasukkan ke permohonan gitu. Jadi argumentasinya apa ini? Kurang, makanya saya akan tambah. Oke, baik. Siap. Jadi sidang kedua nanti setelah sekarang diminta untuk ada perbaikan-perbaikan, nanti akan dilihat perbaikannya seperti apa. Jadi masih bersifat panel dulu. Oke, baik. Sebelum melangkah terlalu jauh, apakah nanti diterima atau tidak? Kalau menurut panjenengan pribadi selaku praktisi hukum, panjenengan masih optimis nggak? Kira-kira ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Super optimis karena tadi hanya satu hakim yang ngomong gitu. Sementara di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim. Gitu. Misalkan diterima berarti ada seandainya ada yang menolak berarti kan dissenting opinion ya istilahnya. Dissenting opinion. Pengambilan suara. Gitu. Pengambilan suara. Oke. Baik. Maka dari itu saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bangsa ini sedang diuji. Bangsa ini sedang harus berintrospeksi. Dan sebagai pribumi Nusantara, pribumi Indonesia yang mayoritas, kita sedang menelaah tentang orang-orang asing, terutama dari klan-klan Arab dan lebih terutama lagi dari klan Habaib Ba'alwi yang sedang diuji materi tentang status keluarga negaraannya. Artinya, kalau dari sensus 2010, Kang Mas, itu klan Arab itu jumlahnya hanya 0,1% dari seluruh bangsa Indonesia. Kalau jumlah warga negara Indonesia pada hari ini sekitar 280 juta, berarti 0,1% itu adalah sekitar 280.000. Bila klan Ba'alwi itu separuhnya misalkan ya, maka sekitar 140 atau 150.000. Maka jangan sampai nasib pribumi Nusantara yang 99,99% itu dikalahkan oleh 0,1%. Lah, ini harus dikawal oleh seluruh anak bangsa lintas suku, lintas etnis, pribumi asli Nusantara. Jangan sampai nasib bangsa ini itu kemudian nanti akan dikalahkan atau akan mengalami penindasan yang berulang, sisa-sisa dari residu atau polusi dari penjajahan oleh 0,1% imigran yang didatangkan oleh kaum penjajah, yang sementara itu mayoritas dari mereka. Saya mengatakan mayoritas ya, bukan berarti tidak ada. Saya yakin mesti ada di antara mereka yang sudah mengajukan kewarganegaraan. Jangan sampai kemudian dikalahkan oleh mayoritas dari mereka, dari 0,1% ini yang belum punya status kewarganegaraan berdasarkan amanat konstitusi kita. Nah, terus kemudian selain optimisme dari Kang Mas Subhan, hal-hal apa lagi yang bisa diceritakan pada hari ini tadi, sidang pertama tadi, Kang Mas? Jadi gini, ada satu argumen dari hakim untuk membuat contoh
Nah, saya membuat contoh, kenapa ini harus equal terhadap semua warga negara. Saya bilang bahwa ada warga negara keturunan Tionghoa yang pada awal-awal kemerdekaan, bahkan sampai tahun 80-an, dikejar-kejar aparat agar mengakui atau pulang. Nah, kenapa warga negara Arab itu tidak? Berarti negara telah berlaku tidak adil kepada semua warga negara yang ada di Indonesia. Gitu. Kenapa? Betul, betul. Kenapa orang-orang Tionghoa diminta untuk mengurus SBKRI, surat bukti kewarganegaraan Indonesia, sementara orang Arab tidak? Nah, saya kasih contoh itu. Artinya apa? Semua peranakan itu harus mengurus kepada kewarganegaraannya. Nah, peranakan itu siapa aja? Saya jelaskan. Saya tidak mengambil di apa istilahnya dokumen yang bukan negara punya, tapi dokumen negara berupa apa? Penjelasan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Mr. Supomo, yaitu penjelasan pasal 26 ayat 1 itu, bahwa yang dapat menjadi warga negara itu peranakan. Disebut di situ ada peranakan Belanda, ada peranakan India, ada peranakan Tionghoa, ada peranakan Arab. Artinya apa? Memang harus dia yang menjadi sasaran undang-undang kewarganegaraan untuk menjadi warga negara. Karena gini, orang Arab ini ditunggu sejak tahun 1946. Itu sudah ada undang-undang kewarganegaraan. Nah, orang-orang Arab, orang-orang peranakan terutama itu dikasih kesempatan untuk mengakui kemerdekaan atau kekuasaan negara kita. Tapi diperpanjang sampai tahun 58. Undang-undang kewarganegaraan nomor 62 itu juga belum mengakui itu orang-orang Arab, tapi orang-orang warga Cina, warga Tionghoa rata-rata mengakui mengakui kemerdekaan sehingga dia mengurus sebagai warga negara Indonesia. Jadi ditunda dari tahun 47 sampai 58, itu pun orang Arab tidak peduli dengan kewarganegaraan itu, karena memang dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia ingin menjadi warga kelas 2 saja itu. Oke, baik. Masalahnya. Sebelum melangkah ke prejudice, prasangka bahwa mereka tidak mengakui kewarganegaraan, artinya secara real bahwa ini telah terjadi suatu diskriminasi di mana untuk warga negara peranakan Cina ternyata mereka berbondong-bondong, mereka mengajukan kewarganegaraan. Itu yang pertama, patut dicatat. Bahkan ada semacam praktik untuk memaksa. Kalau nggak mau dipulangkan ke RRC sana. Kan begitu. Atau kenapa kok urusan kenapa kok kemudian dipersulit untuk urusan usaha atau urusan apapun, kan begitu? Iya, urusan administrasinya dipersulit. Oke. Tapi kenapa kok kemudian pemerintah Republik Indonesia pada saat itu kok begitu permisif kepada orang-orang peranakan keturunan Arab? Kira-kira menurut panjenengan kenapa? Ya, praduga nih ya. Karena memang seagama mayoritas kita, jadi permisif mereka. Dasar agama juga dibawa sama dia. Berarti karena apa? Berarti karena seagama, artinya karena mereka ini para imigran Arab ini yang dari Yaman ya, terutama ya, itu dianggap seagama dengan pemeluk agama mayoritas yaitu Islam, sehingga mereka seolah-olah mendapatkan kelonggaran, dan kalau menurut saya bukan kelonggaran, ini pembiaran dan keteledoran sebenarnya. Iya. Kan begitu. Karena diskriminasinya ini parah ini. Kenapa Cina ditekan, yang Arab dibiarkan? Kan begitu. Lah, itu. Ini tidak boleh dibiarkan lagi.
hukum tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Termasuk juga tumpul kepada mayoritas, tajam kepada minoritas. Di mata hukum semuanya sama, kan begitu. Siapapun itu harus sama, kan begitu. Artinya di dalam masalah kewarganegaraan ini, kepada mereka-mereka seluruh peranakan dari etnis asing harus sama pula perlakuannya. Ini kalau kita mau menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, mau menerapkan kesetaraan, mau menerapkan tertib hukum yang benar, kan begitu, Kang Mas? Kalau menurut kami seperti itu. Negara tidak boleh memihak kepada satu karena agama. Itu bahaya. Setuju. Jadi equal kewarganegaraan itu tidak boleh dipandang dari agama. Itu akan berbahaya. Sekarang kita balik, coba ke umat Islam yang minoritas, apa bahayanya kita, Kak? Apa nggak bahaya kita? Ya. Iya. Nah, begitu sebaliknya, maka ukuran agama tidak boleh dicampur dengan hukum positif. Agama punya hukumnya sendiri, negara punya hukumnya sendiri, dan kedua-duanya tidak bertabrakan kalau diterapkan. Setuju. Bahkan saling mengisi, gitu, mestinya itu. Nah, aparatur kita itu nggak punya pikiran begitu, maka yang seagama lah yang dia terima, bahkan difasilitasi gitu. Nah, yang double minoritas kasihan. Baik, gitu. Baik. Maka berasal dari situlah kita ingin pemerintah kita memandang sama semua di depan hukum warga negara. Nggak boleh pilih kasih. Itu. Oke, baik, kembali kepada optimisme panjenengan dan kepada saya yakin para hakim Mahkamah Konstitusi masih punya hati nurani, masih punya akal sehat dan kejernihan berpikir untuk menegakkan konstitusi itu sendiri, karena mereka adalah garda terdepan untuk pengawal konstitusi. Artinya seandainya kemudian optimisme kita berjalan bahwa uji materi panjenengan diterima, dikabulkan, maka berarti mereka-mereka yang duduk di dalam pemerintahan atau jabatan publik, jabatan politik, atau kemudian dalam hal ini sesuai dengan undang-undang agraria, bahwa ini harus ditarik dulu oleh negara. Begitu ya konsekuensinya, Kang Mas? Ini konsekuensinya sebenarnya sudah harus begitu. Tanpa ada putusan MK juga harus begitu, karena memang terbukti mereka bukan warga negara Indonesia. Cukup ditanya aja, kamu punya nggak pengesahan sebagai warga negara Indonesia? Kalau nggak punya, ya berarti orang asing. Nah, betul. Itu undang-undang sudah membatasi itu, undang-undang dasar dan undang-undang kewarganegaraan membatasi bahwa cukup punya nggak kau pengesahan. Nah, kalau nggak punya, kan tanpa MK pun nggak apa-apa. Tapi gini loh, pemerintah kita kalau tidak ada putusan begini, itu AB mengabaikan itu semua. Nyatanya mereka yang terbukti orang asing bisa menjadi calon presiden loh. Itu puncak untuk kita nggak ketolongan tuh. Iya betul, puncak ketololan ya. Keteledoran dan ketololan. Artinya gini, sebenarnya tanpa langkah hukum uji materi ini, sebenarnya baik dari konstitusi maupun perundangan di bawahnya, ini sebenarnya secara otomatis mereka ini sebenarnya telah terbukti nyata-nyata dan sah bukan warga negara Indonesia sebenarnya, kan begitu. Cuma diperlukan langkah-langkah hukum untuk kemudian bisa menegaskan dan membuat melek semua mata anak bangsa kita ini, kan begitu. Iya. Misalkan gini, Kang Mas. Misalkan gini, ada seorang Habib misalkan punya tanah atau aset atau SHM. Iya. Panjenengan berani untuk menggugat
bahwa dia tidak berhak atau gugur kepemilikannya. Iya, akan saya buktikan itu di pengadilan kalau ada. Bahwa Oke, apa yang baik. dia miliki hak atas tanah SHM itu harus gugur. Gampang aja itu nanti kalau di pengadilan buktikan bahwa kamu adalah warga negara Indonesia. Nah, Baik, kan baik, baik. muncul itu bukti. Karena Baik. gini, ini beda dengan apa pergulatan soal nasab. Kalau warga negara ini masih kontemporer, masih kekinian, masih bisa dijangkau, masih banyak yang hidup, undang-undangnya masih berlaku. Jadi kalau nasab itu udah puluhan ribuan tahun, jadi bisa berkelit. Tapi kalau ini nggak bisa Betul. berkelit mereka. Betul. Kenapa? Baik. Nenek moyangnya baru berketurunan baru 3 generasi paling ya Betul, 4 telah generasi. Bahkan ada yang generasi awal mungkin. Ya. Nah, Baik. undang-undang Saya kita sepakat masih itu. berlaku. Saya sepakat itu. Artinya gini, ketika mereka, saya dalam tanda kutip ya, klan Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi ini, itu dipertanyakan nasabnya, perdebatannya adalah perdebatan yang panjang dari kitab yang seribu tahun lebih, kan begitu. Kita cari di abad-abad awal hingga ke sekarang pembuktiannya. Juga masih harus dengan sampling tes DNA, kan begitu. Iya. Orang Arab bagaimana, yang kemudian keturunan Ismail bagaimana, keturunan Ishak bagaimana, orang Quraisy bagaimana, Hasan Hussein bagaimana. Artinya butuh pembuktian yang harus komprehensif dan begitu luas cakupannya. Tetapi untuk membuktikan bahwa mereka bukan warga negara Indonesia dan mereka sebenarnya tidak berhak untuk menduduki jabatan publik atau memiliki aset-aset dan mendirikan organisasi di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan konstitusi dan perundangan di bawahnya adalah sangat mudah sebenarnya. Karena mereka baru datang sekitar 3-4 generasi di Nusantara. Begitu maksud panjenengan? Iya. Gini, batasan kita adalah kemerdekaan. Waktu merdeka, dia menjadi warga negara mana? Kalau dia menjadi jadi orang asing, bukan warga negara Indonesia, maka dia harus mengurus pengesahan sebagai warga negara. Nah, itu masih kejangkau. Nenek kita, kakek kita masih hidup itu, masih menyaksikan itu. Jadi gini, saya tegaskan lagi, tanpa putusan MK, mereka orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI dan ikut dalam pemerintahan itu gampang membuktikan. Cukup kita tanya aja, adakah pengesahan? Kalau ada pengesahan, kita cek, ada nggak tercatat di lembaran negara. Karena gini, pengesahan sebagai WNI itu dicatat dalam buku negara, buku lembaran negara. Jadi gampang untuk ngeceknya. Iya. Gitu, baik. Ya. Parameternya gampang. Pertama mereka baru datang di Nusantara, ya, datuknya. Yang kedua ketika Indonesia merdeka, mereka sebagai orang asing punya nggak pengesahan? Atau pernah nggak mengajukan pengesahan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada komparasi, ada perbandingan dengan peranakan keturunan etnis asing yang di Nusantara, yaitu etnis Cina. Ternyata mereka berbondong-bondong pernah mengajukan kewarganegaraan, tapi imigran Yaman dalam tanda kutip wabil khusus klan Habib Ba'alwi ini yang sekarang merasa paling mulia, paling rasis, itu ternyata tidak pernah, mayoritas tidak pernah mengajukan kewarganegaraan. Gampang sebenarnya pembuktiannya. Iya, cukup 2 undang-undang, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kewarganegaraan, cukup ya, bahwa dia itu warga negara itu bukan. Itu ya. Jadi gini, akan sidang lagi tanggal 24 Maret. Siap. Nah, itu sidang panel kedua terakhir untuk menentukan sidang ini lanjut atau tidak. Kalau berlanjut, maka yang akan dihadirkan dalam persidangan ini
pemerintah dalam hal ini yang mewakili Tipkumham dan anggota dan DPR RI yang mewakili. DPR RI. Baik. Terus dihadirkan saksi-saksi ahli. Nah itu Baik. pengennya Oke. waktu pemeriksaan saksi ahli itu live kita. Oke, siap. Bisa ya, dimohon untuk live bisa ya, Kang Mas? Insya Allah bisa kalau pas pembuktian. Oke, baik. Terima kasih. Saya Jadi nanya. sudah bisa ya. Jadi Mas Subhan sudah konfirmasi ke Mahkamah Konstitusi bahwa bisa live untuk nanti ketika pembuktian ya dari saksi ahli. Iya. Terus ini, oke, baik. Kembali kepada jalannya yang jenengan jalani hari ini terkait sidang pertama. Terus terkait juga mengenai masalah optimisme panjenengan. Tadi juga terkait mengenai masalah panjenengan statement bahwa tanpa putusan Mahkamah Konstitusi pun sebenarnya otomatis mereka sebenarnya telah nyata-nyata status keluarga negaraannya telah sebenarnya telah tidak ada secara hukum. Artinya mereka bukan warga negara Indonesia. Terus kemudian kita akan melangkah kepada yang berikutnya, Kang Mas, masalah terkait no viral no justice. Artinya perjuangan panjenengan ini kan benar-benar mutlak sendirian, benar-benar sebenarnya seorang diri berjibaku untuk mempertanyakan ini. Karena itulah kemudian kita kami menyerukan seluruh segenap anak bangsa, lintas suku, etnis, agama yang merasa pribumi Nusantara, atau mungkin juga yang merasa peranakan dari etnis asing yang pernah mengajukan, mengajukan keluarga negaraan untuk ikut mendukung gerakan ini agar terjadi keadilan dan kesetaraan di dalam kehidupan bangsa kita. Kang Mas, ini beberapa klan Arab di luar Habib Ba'alwi, terutama yang sudah paling lantang selama ini dari keluarga klan Az-Zubaidi itu telah berkorespondensi dengan kami dan mereka mendukung perjuangan pergerakan ini. Klan Az-Zubaidi, Kang Mas, itu secara DNA benar-benar orang Arab, haplogrupnya J1. Secara haplotype mereka terbukti sebagai keturunan dari garis Ismail bin Ibrahim. Alhamdulillah mereka juga mendukung pergerakan ini, mereka mendukung anti rasisme di Nusantara, mereka mendukung kesetaraan, mereka mendukung Bhinneka Tunggal Ika, dan alhamdulillah sangat surprise mereka juga mendukung tentang perjuangan pergerakan panjenengan. Dan kami mengundang kepada seluruh segenap lintas etnis, baik asli pribumi maupun non pribumi yang telah menjadi warga negara Indonesia, yang dulu terutama etnis Cina ya, atau klan-klan Arab yang pernah mengajukan keluarga negaraan untuk ikut mendukung pergerakan ini. Karena apa? Agar bangsa ini bisa menerapkan kesetaraan di depan hukum. Tidak ada tebang pilih, yang ini karena non muslim kemudian dianaktirikan, yang ini karena sesama agama kemudian dibiarkan. Nah, kalau ini terjadi nanti non sewu orang Islam mencuri, korupsi ya, vonisnya cuma mohon maaf 10 tahun. Kalau orang non pri atau orang-orang non muslim korupsi vonisnya hukuman mati. Nah, ini kan bahaya kalau kemudian terjadi tebang pilih. Lah, ini ujian ini tentang kewarganegaraan ini. Monggo Kang Mas, karena itu nanti di link ini nanti akan diberikan juga contoh amicus curiae. Amicus curiae ini adalah sahabat pengadilan untuk dukungan baik secara pribadi maupun kelembagaan, ormas dan lain sebagainya mendukung pergerakan dan perjuangan ini. Monggo Kang Mas, ini sudah 35 menit, hampir 30 menit. Saya mohon closing statement dan boleh mohon dukungan, boleh mohon doa, boleh statement panjenengan apapun, boleh. Silakan closing statement, silakan. Begini kawan-kawan sahabatku sekalian, saya berjuang ini demi bangsa dan negara. Jadi saya mohon dukungannya yang diwujudkan dengan amicus curiae.
dengan surat namanya sahabat pengadilan. Cukup itu. Banjiri MK dengan surat itu supaya dikabulkan. Ya. Banjiri surat-surat sahabat pengadilan ini ke MK dari segala penjuru, dari semua lapisan masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh yang lainnya boleh. Ya, jadi cukup itu aja, nggak perlu datang, nggak perlu hadir, cukup banjiri MK dengan surat sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jadi itu harapan beliau. Selain beliau mohon doa, tetap sehat. Semoga beliau tetap sehat, semangat, fokus. Bulan puasa semoga semakin menambah semangat dan kesehatan beliau. Saya yakin. Beliau juga minta yang paling utama, tidak perlu datang, tidak perlu kemudian keluar biaya atau apapun. Beliau siap untuk berjuang sendirian sebagai putra bangsa. Cukup banjiri Mahkamah Konstitusi dengan amicus curiae. Itu sebuah surat untuk mendukung perjuangan pergerakan beliau sebagai sahabat pengadilan. Banjiri MK, ratusan ribu mungkin jutaan lembar surat untuk mendukung perjuangan dan pergerakan beliau sebagai bukti bahwa anak bangsa Indonesia menghendaki kesetaraan di depan hukum, menghendaki tegaknya Bhinneka Tunggal Ika, dan menghendaki bahwa tertib hukum tentang kewarganegaraan dijalankan sebaik-baiknya agar bangsa ini tidak sampai dan tidak akan pernah dipimpin oleh orang asing, agar jangan sampai bumi, air, udara, dan kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia itu dikuasai oleh orang asing, tetapi semuanya benar-benar dikuasai oleh warga negara Indonesia, dikelola oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya pribumi atau warga negara Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu Nusantaraku.